Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahmi kita untuk bersama-sama mendapatkan ilmu dari guru-guru yang nanti akan berbagi ilmu kepada kita dengan tema yang sangat menarik sekali, bersihkan hati satukan negeri, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki dan Ustadz Amir Faisal. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkunjung bersilaturahim di Masjid Babul Janah Puri Insani 1 Cilodong, Kota Depok. Seperti biasa, pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, mendengarkan baik-baik apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, dan silahkan Anda mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini bersama-sama kita pada pengajian hari ini. Indah sekali kita berkumpul dengan hati yang bersih. Kita semua berkumpul karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berpadu dalam cinta kepada Allah. Bu, Ibu ingin bahagia di rumah? Ya. Bapak ingin bahagia di rumah? Pasti. Bahagia itu bukan di fasilitas. Bukan karena rumahnya mewah, bahagia. Tidak. Bukan karena mobilnya megah, bahagia. Tidak. Banyak orang mabok di rumah mewah itu. Banyak orang stres di mobil megah itu. Dan banyak orang bunuh diri di negeri yang sudah tersedia segalanya. Di mana letak masalah itu kok terjadi? Padahal manusia berlomba-lomba ingin semua serba megah, ingin semua serba mewah, ingin semua serba cukup. Disangkanya uang yang banyak menjamin kebahagiaan. Ternyata tidak. Kebahagiaan itu di hati kita. Inilah tema kita hari ini. Suami istri ingin damai, bahagia, perbaiki hati masing-masing. Tidak mungkin bahagia seorang istri dipelukan suami yang pembohong, suami penipu, suami yang kotor hatinya. Tidak mungkin. Juga tidak mungkin seorang suami bahagia
didampingi seorang istri pembohong, penipu, hatinya kotor. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga sebuah negeri aman, tenang ketika masing-masing hatinya kotor. Maka satu kata kunci, kalau kita ingin bahagia, hati kita. Caranya bagaimana? Saudaraku rahimakumullah, hati ini ibarat chip bagi HP kita. Hati ini ibarat chip dalam HP kita. Apa tugasnya chip? Chip dalam HP kita itu tugasnya menghubungkan ke operator. Nah, chip dalam diri kita namanya hati, qalbun. Caranya bagaimana supaya chip berfungsi, hati ini berfungsi? Kata Allah, hubungkan kepadaku. Operator hati kita Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang damai adalah ketika dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir. Bidzikrillah. Sebab hanya dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika semua hati di negeri ini semuanya terhubung dengan Allah, pasti negeri ini akan damai. Pasti negeri ini akan bersatu. Pasti negeri ini akan indah. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita, Sang Pencipta langit, Sang Pencipta bumi, yang paling tahu atas segala rahasia pencipta manusia. Maka Allah Maha tahu atas yang paling dalam diri manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu daripada manusia itu sendiri tentang apa yang manusia butuhkan. Itulah isi hati. Karenanya di hari kiamat nanti Allah akan bongkar isi hati ini. Apa isinya? Apakah kedengkian yang selalu membuat permusuhan? Apakah kebencian yang selalu membuat konflik, pertengkaran tidak pernah selesai? Apakah kerakusan sehingga membuat eksploitasi, ingin berkuasa segalanya? Saudaraku, Allah berfirman, di hari kiamat nanti isi hati itu akan dibongkar. Wa hussila ma fis sudur, wa hussila ma fis sudur, wa hussila ma fis sudur. Allah akan bongkar itu isi hati. Karena itu, saudaraku rahimakumullah, kita pulang kepada Allah pasti. Kita kembali ke akhirat jelas. Tidak mungkin kita menghindar. Tapi apa yang kita bawa kepada Allah? Apa hadiah terbaik untuk Allah? Ya Rabb, aku datang kepadamu hari ini. Apa hadiah terbaik untuk Allah? Saudaraku, ternyata hadiah terbaik bukan harta yang kita miliki, bukan rumah mewah yang kita miliki. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang bersih, hanya hati yang sehat, hanya hati yang benar yang akan dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartamu, rumahmu, mobilmu gak berguna kata Allah. Mana hatimu yang selama ini aku titipkan kepadamu? Masya Allah, silakan kembali ke tempat duduk. Habi,
Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam diri kita ketika kita lahir pertama kali, kita berada dalam fitrah, kebersihan hati. Tetapi ternyata dengan dunia yang ada di depan kita begitu mempesona, sehingga kita lebih cinta dunia, padahal itu justru mengotori hati. Hal-hal apa yang menyebabkan hati kita menjadi kotor dan sakit? Insya Allah, Abi Maki akan menjelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Dalam segmentasi kedua ini, Abi Maki akan menjelaskan kita untuk mencermati bersama hal-hal apa saja, dosa-dosa apa saja yang ternyata dapat merusak hati kita. Silakan, Abi. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan jumpa kita, pertemuan kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat singkat dan indah ini, guru kita semuanya, Dr. Amir Faisal sudah menyampaikan betapa indahnya ketika memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Jika seluruhnya memiliki hati yang bersih, maka tatapannya pun tatapan yang bersih dan hanya ingin melihat yang bersih-bersih. Ketika hati ini bersih, maka tangannya pun hanya bergerak mengambil sesuatu yang bersih. Ketika hati ini bersih, maka yang terucap pun adalah kata-kata yang bersih. Ketika hati ini bersih, maka kaki pun hanya melangkah kepada tempat-tempat yang bersih. Namun bisa dibayangkan apabila hati ini menjadi kotor, maka apa yang terjadi? Tatapannya senang melihat yang kotor, tangannya ingin sekali mengambil sesuatu yang kotor, lalu ucapannya pun selalu mengatakan kata-kata yang kotor yang menyakitkan orang. Bahkan kakinya pun suka melangkah ke tempat-tempat yang kotor. Intinya bersihnya hati inilah yang akan menjadikan kenikmatan. Hancurnya daripada dunia ini ternyata karena hati yang kotor. Kita lihat, sebelum disampaikan tentang apa sebenarnya penyebab hati yang kotor, negara manapun sebenarnya yang menghancurkan sebuah negara bukan COVID-19. Yang menghancurkan sebuah negara bukan karena faktor ekonomi, tapi yang membuat hancurnya sebuah negara karena kotornya hati. Kalau sudah kotor hatinya, yang ngurus ekonomi nggak beres, hancur. Kalau seandainya sudah kotor hatinya, yang ngurus apapun tidak akan pernah jadi beres. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat hati ini menjadi kotor? Jawabannya singkat, yang membuat hati ini menjadi kotor adalah dosa. Dosa. Setiap dosa yang dilakukannya maka seakan-akan satu titik mengotori hati yang dimilikinya. Satu kali dosa, satu titik hitam. Satu kali dosa, 2, 3, 4. Semakin kotor, semakin gelap, maka punten. Ketika orang melakukan dosa sebenarnya dia telah mengotori hatinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semakin banyak dosa maka semakin gelap hatinya. Dan kalau sudah gelap hatinya apa yang terjadi? Yang terjadi yang nampak di depannya adalah maksiat dan maksiat dan maksiat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Kadang-kadang ketika orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak sadar satu kali dosa yang dilakukan ternyata dosanya 3. Yang pertama, ketika mengatakan dia melakukan dosa, dia dosa. Yang kedua, dengan mengatakan gampanglah kalau dosa mandi tinggal taubat saja, punten, itu sudah dosa yang kedua. Lalu menanti-nantikan taubat, itu sudah dosa ketiga.
Jangan dikira orang ketika melakukan dosa hanya dosanya itu saja, tapi saat dia melakukan dosa satu titik hitam, lalu dia katakan gampanglah Allah Maha Rahman Rahim, 2 dosa, ketiga nanti saya tobat aja, nanti tobat itu bagian daripada dosa. Takhirut taubah minadz dzunub. Jadi kapan disadari ketika dia melakukan dosa, terkadang dia sudah menjadikan titik hitam di dalam hatinya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, apa yang terjadi? Kalau sudah menjadi gelap hatinya, semuanya akan menjadi tidak baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW dan semua hafal bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini menjadi baik, maka semuanya menjadi baik. Tapi apabila segumpal daging ini buruk, maka semuanya akan jadi buruk. Ala wahyal qalb. Apa itu? Itu namanya hati. Hati. Masya Allah. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan hatinya baik, semuanya akan jadi baik. Lalu pertanyaan yang sangat indah tadi. Jadi yang membuat kotornya hati itu adalah dosa? Benar. Dosa yang membuat hati ini menjadi kotor. Singkat, karena harus tahu obatnya. Apa yang menjadikan hati bersih? Punten, cukup banyak para ulama untuk menjadikan hati bersih. Secukupnya kita akan sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Di antaranya qiraatul Quran. Orang sudah tidak membaca Quran, yakinkan endapan kotoran di hati ini semakin bertumpuk. Kalau sering membaca Quran, itu akan menjadi bersih, jernih hati ini. Ada satu pertanyaan seorang murid kepada gurunya, Syekh, saya sudah tidak mampu lagi membaca Quran karena usia saya sudah 50 tahun, 60 tahun. Ayahanda bunda, di sini apabila sudah baca Quran dan menghafal Quran, insya Allah pagi hafal, begitu ke toilet sebentar, lupa lagi. Kenapa? Lupa. Syekh, kalau saya hanya membaca Quran, apa ada faidahnya buat saya? Beliau mengatakan, ingin tahu faidahnya ketika Anda baca Quran, walaupun hanya membaca, ingin tahu faidahnya? Nih, ada serokan. Tahu serokan semuanya buat apa serokan itu? Buat ngambil ikan. Ini ada serokan, tolong pegang olehmu. Iya. Nah, dengan serokan ini, di situ ada danau, engkau ambil airnya dengan serokan, pindahkan ke ember besar ini. Muridnya mengatakan, Syekh, nggak mungkin. Serokan ini nggak bisa ngambil air. Bagaimana akan memindahkan air untuk memenuhi ember ini kalau menggunakan serokan? Karena pasti tidak mampu. Syekhnya mengatakan, coba dulu, jangan putus asa. Pergi, coba, diambil, nggak bisa, diambil, nggak bisa, diambil, nggak bisa, datang lagi. Syekh, ini nggak bisa, coba dulu, berangkat lagi, dicoba lagi, nggak bisa, dicoba lagi, nggak bisa. Lalu apa katanya? Memang tidak bisa. Lalu syekhnya mengatakan, lihat, memang tidak bisa dipindahkan airnya, tapi lihat serokannya, apa yang terjadi? Serokannya jadi bersih. Karena apa? Karena terus kena air. Hati pun ketika membaca Al-Quran terus dengan Quran, ibaratnya serokan yang terus kena air akan jadi bersih. Hati pun apabila terus membaca Quran, yakin hati ini akan bersih. Dan kalau sudah hatinya bersih, Masya Allah, keindahan akan didapatkan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Abi. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan itulah mukodimah kita sebagai materi kita untuk berdiskusi pada segmen 3, 4, dan 5. Persiapkan pertanyaan Anda, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Hayyul hadi bi ajmal hudud sallu ma'ana ya hudud fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna tohal mukhtar hayyul hadi ajmal zikra sallu ma'ana ya hudud fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna tohal mukhtar hadzal ladzi. Baik, terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dengan mengangkat tema bersihkan hati, dan tentu saja akan terciptalah kemakmuran di negeri yang kita cintai ini. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sutiono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Sutiono. Tadi Ustadz telah menerangkan bahwa kolbun salim atau kolbun yang selamat atau yang bersih berbanding terbalik dengan kolbun yang kotor atau yang tidak bersih. Salah satu diantaranya dengan cara berzikir pada Allah dengan sehingga membuat hati tenang atau hati tentram. Ala zikrillahi tatmainnul qulub. Ustaz tadi terangkan bahwa zikir tadi bahkan malaikat, burung-burung pun yang sedang mengepakkan sayapnya itu sedang berzikir kepada Allah. Pertanyaan saya, tadi Ustaz Abi Maki mengatakan pula terakhir bahwa dengan membaca Al-Quran itu bisa membersihkan hati, hingga membersihkan hati dari kotoran dan dosa. Kita pernah mendengar mungkin ada suatu alunan musik atau irama dari Opik bahwa obat hati itu ada 6, diantaranya adalah baca Al-Quran dengan maknanya. Sekarang tanya saya, bagaimanakah caranya hati kita bisa bersih, hati kita bisa memberikan pencerahan agar terlepas dari dosa-dosa, ketika perbuatan kemungkaran dan dosa lainnya. Bagaimana kita memahami, kemudian kita bisa membaca dan bisa mengaplikasikan Al-Quran tadi sehingga membuat kita hati bersih. Baik, terima kasih Bapak, karena waktunya sangat singkat sekali. Silakan Abi Maki. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Izin Ustadz. Subhanallah. Ketika dengan menyatakan membersihkan hati, menyempurnakan kenikmatan, tidak ada yang paling indah ketika yang kita miliki kekayaan sesungguhnya di dalam hati. Ketika hati bersih ini, maka semua daripada kotoran-kotoran hati ini akan sirna. Punten, saya cepat untuk memgambarkannya. Apa kotoran hati yang ada? Dari dosa yang pertama tadi gambarkan, 1 adalah hasad. Yang kedua, hasad itu adalah iri. 2 adalah sombong. Ketiga adalah pelit. Itu adalah salah satu namanya apa? Obat dari. Keempatnya adalah dusta. 5-nya adalah tomak. Ini kalau sudah ada 5 penyakit ini, itu sudah parah. Sudah parah hal-hal penyakit yang ada dikatakan penyakit hati ini. Berarti kalau ingin mengeceknya sekarang ini, ada nggak penyakit hati saya nih? Coba ada hasad nggak? Kalau misal ada, coba cek ada sombong nggak? Iya ya. Ada senang dusta nggak? Iya ya. Subhanallah. Terus apa lagi? Dengan mengatakan ada lagi apa lagi? Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata apabila sudah dicek semuanya benar tadi dengan baca Quran saya gambarkan tadi di poin pertamanya, dan bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cukup banyak, namun saya sampaikan lagi, ternyata Rasulullah mengatakan aktsiru dzikru hadzimul ladzat. Tolong banyak mengingat kematian. Kalau sudah banyak mengingat kematian, hati ini akan semakin bersih. Kenapa? Orang yang sukses, orang yang kaya, begitu ingat kematian, dia turunkan kesombongannya, dia tidak sombong lagi. Ketika dia dalam keadaan kesulitan, lalu ingat dengan kematian, dia diangkat lagi untuk jadi balansnya kehidupannya yang ada. Maka tolong ingat tentang masalah kematian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk menjadikan hati ini jernih atau bersih. Selanjutnya apalagi? Punten, digambarkan para ulama bukan hanya baca Quran, bukan hanya qiyamul lail atau sholat malam saja, tapi punten, Masya Allah, mengunjungi orang-orang soleh. Berkunjung dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu jernih, bersih hati ini. Kenapa? Karena orang-orang soleh lebih kepada nasihat-nasihat yang indah, ucapan pun membawa kebaikan, hikmah yang diucapkannya jauh daripada kata-kata kotor, itu jadi adem. Bahkan punten, 1 seteguk air yang diserahkan karena bertamu kepada orang soleh, punten, seteguk air itu bisa punten memberikan ketenangan, kenyamanan kepada orang yang meneguknya. Kenapa? Orang soleh harta yang didapatkannya pun adalah halal, maka yang diserahkan kepada tamunya juga adalah halal. Imam Syafi'i punten-punten begitu datang kepada gurunya, saat itu sudah datang gurunya dengan mengatakan nanti ada Imam Syafi'i begini. Pokoknya anak-anak daripada gurunya itu melihat Imam Syafi'i kayak apa sih? Ternyata punten, Imam Syafi'i makannya banyak, singkat. Lalu ditanya oleh murid-murid daripada guru besar itu, wahai Imam, kenapa engkau makannya banyak? Jawabannya mengatakan, mumpung saya datang ke rumah guruku, lalu makanan yang diambil oleh guruku ini adalah halal, pasti akan menyembuhkan lahir dan batin dan menyucikan
punten hati yang ada. Jadi mungkin dengan mengatakan kata-kata demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Nah, Abi Amir mungkin bisa menambahkan, artinya pada saat manusia nanti kelak dipanggil Allah, kita akan sampai pada derajat qalbun salim. Tetapi kalau kita perhatikan peristiwa Rasulullah ketika diundang Allah ke Sidratul Muntaha, ada sebuah peristiwa besar di bedah dadanya Rasulullah oleh malaikat, artinya dioperasi, dikeluarkan hatinya, diperas darah kotor, artinya sudah tidak ada keburukan-keburukan dalam dadanya, dalam diri Rasulullah. Nah, Abi, apakah manusia mampu mencapai pada derajat benar-benar bersih ketika akan menghadap Allah, sementara memang kedengkian, kebencian, dan sebagainya itu memang dititipkan kita, dan kelak di surga nanti akan dicabut oleh Allah. Bagaimanakah menjelaskannya, Abi? Apakah manusia secara umum bisa benar-benar bersih? Rasulullah SAW bersabda, at-taubatu tamhu ma qablaha. Taubat yang jujur pasti akan menghapus semua dosa sebelumnya. Nah, ini cara Nabi menjelaskan bahwa Bapak Ibu kalau sudah tobat, jangan sibuk lagi masa lalu. Sudah closed. Buku tutup, ganti buku baru. Aku sudah bertobat. Tapi jangan tobat sambal. Pas makan sambal, aduh aku tobat. Tapi begitu sudah hilang pedesnya, makan lagi. Itu tobat sambal. Kita harus jujur. Kata Nabi caranya 3. Pertama, ini diringkas dalam kitab Adbab At-Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, al-iqla'u anil ma'siyah. Bahwa tidak akan mengulangi lagi dosa masa lalu. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Aku menyesal kenapa dosa ini aku lakukan. Kalau tidak menyesal bukan tobat. Terus yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidup sesudahnya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah namanya tobat. Kalau soal sholat tobat itu seremonialnya aja atau ritualnya saja. Tapi 3 hal ini persyaratan mutlak bagi orang yang bertobat. Dengan itu maka dia akan dikembalikan lagi. Yang kedua adalah al-amalus soleh. Semua amal soleh yang kita kerjakan menghapus dosa sebelumnya. Kita berwudu, dosa mata dihapus, dosa hidung dihapus, dosa mulut dihapus, dosa-dosa kecil otomatis. Ma baina sholati was shalah kafaratun yang bainahuma. Antara salat ke salat menghapus dosa. Ma bainal jum'ah wal jum'ah kafaratun yang bainahuma. Antara jum'ah dan jum'ah menghapus dosa. Ma bainal umrah wal umrah kafaratun yang bainahuma. Antara umrah ke umrah penghapus dosa. Ma bainal hajj wal hajj kafaratun bainahuma. Antara haji ke haji itu penghapusan dosa. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan pada kita untuk menghapus dosa. Jangan khawatir sudah. Yang penting bersungguh-sungguhlah dengan hati yang jujur. Aku siap mulai hari ini menjadi orang soleh. Itulah dia kata kuncinya. Baik, terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Julianto. Pertanyaan saya tadi bahwa hati itu yang kotor itu karena pengaruh dari dosa. Kadang-kadang dosa itu adalah dari bisikan syaitan. Nah, pertanyaan saya adalah bisikan syaitan itu ke hati atau ke pikiran kita. Bagaimana cara menghindari pikiran dan hati kita dari bisikan setan itu. Terima kasih. Abi Amir, silakan. Bagaimana caranya menghindari bisikan setan? Yang pertama, asyaiton sahibun liman yakifu wahdahu. Setan suka menemani orang yang sendirian. Bapak jangan sendirian. Bapak di kamar sendirian, buka HP, maka akan mulai bisikan masuk. Karenanya biasakan cari teman yang soleh. Karena kalau punya teman yang soleh, Bapak tidak akan ditemani oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu membaca kisah-kisah orang soleh. Karena kalau kita baca kisah para sahabat, kisah Abu Bakar Siddiq, kisah Khalifah Umar bin Khattab, kisah Masya Allah, itu menambah kekuatan iman. Nah, itu profil, contoh terbaik pribadi ahli surga yang soleh. Maka kalau kita baca kisahnya, letakkan di samping tempat tidur kita. Sebelum berbaring, jangan menghayal. Buka itu kisah, baca sampai tertidur. Masya Allah, itu indah sekali. Menguatkan iman kita. Terus yang ketiga, Bapak selalu bawa lidah ini berzikir. Di mana-mana saja berzikir. Jangan putus. Karena ketika putus, setan masuk. Ketika setan masuk, dia mengalir dalam diri Bapak. Kata Nabi apa? Yajri asyaiton fi bani Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam tempat darahnya mengalir.
Seperti itu cara setan. Yang terakhir, barakallahu, sering hadir majelis taklim. Segitu hadir majelis taklim, ketemu para guru yang mulia, Bapak ketemu ilmu di situ, Bapak tercerahkan. Begitu tercerahkan, bisikan setan akan hilang. Semoga Allah berkahi. Abi mungkin bisa menambahkan, jadi ketika kita manusia ini tidak mungkin untuk merasa aman di dunia ini, karena di setiap saat kita merasa hati kita bersih, ternyata ada peran setan di situ. Bahkan sekali Rasulullah pun ketika sholat pun diganggu oleh setan. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk mempertahankan eksistensi kita, istiqomah kita, Abi? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata setan ini punya teman yang ada di dalam diri ini. Apa? Hawa nafsu. Manusia tanpa ada setan pun tetap ada cenderung untuk melakukan kesalahan. Hawa nafsu yang ada di dalam jiwa ini itu terkadang mempersilahkan setan untuk masuk. Ketika kita berada dalam sholat pun, punten, tidak ada satu setan pun ketika ada orang sholat kecuali semuanya datang menyerangnya, menyerbunya, seperti itu. Padahal lagi sholat. Tidak ada satu setan berleha-leha ketika orang mau sholat. Semuanya digoda, semuanya diganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Punten, berarti bagaimana caranya ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kata-kata dengan kalimatnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Punten, kalimatnya fa idza faraghta fansab. Kalimatnya yang para ulama mengatakan apabila Anda sudah selesai melaksanakan ibadah yang satu, pindahlah ke ibadah yang lain. Dari ibadah ini selesai, pindah ke ibadah yang lain. Kita ini sebenarnya antara ibadah dan ibadah. Habis dari kajian ini, Bunda pulang ke rumah, ibadah apa? Bereskan rumah. Habis bereskan rumah, ibadah, siapkan nasi, siapkan. Habis itu apa? Punten, bersolek untuk indah kepada suami, ibadah lagi. Antara ibadah dan ibadah. Ada yang unik Mas Agung, kata-kata punten, fala uqsimu bil khunnas. Khunnas itu cahaya bintang. Iya kan? Khunnas itu cahaya bintang. Aku bersumpah kata Allah dengan cahaya bintang. Tapi ada kata dalam Al-Qur'an, kata-katanya min syarril waswasil khannas. Berlindung dari cahaya bintang, padahal di situ dikatakan jin, dikatakan setan. Setan oleh Allah dikatakan seperti cahaya bintang. Kenapa? Karena setan ini bintang atau nampak ketika malam hari. Kalau siang hari tidak nampak. Ketika dengan cahaya Allah dekat, setan tidak akan mampu mendekati kita. Tapi kalau hati kita gelap, setan akan datang dan nampak dalam diri kita. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, kembali Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kebersihan hati. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam sebuah masyarakat atau negara, komunitas terkecil adalah keluarga. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah keluarga, terutama kedua orang tua sebagai potret contoh buat anak-anaknya, ya. Mereka sebagai contoh buat anak-anaknya itu bagaimana membersihkan hati-hati anggota keluarganya sehingga memberikan dampak positif untuk umat atau bahkan untuk masyarakat atau negara pada umumnya. Terima kasih Ustadz, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pertanyaan ini, jazakillah khair. Memang sebuah keluarga ini adalah awal daripada satu hal yang sangat indah, pendidikan untuk anak-anak. Bagaimana ya orang tua yang menjadi contoh, menjadikan anak ini hatinya bersih, hatinya baik, istilahnya dikatakan kata-kata yang indah punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contoh yang terindah agar menjadikan hati anak ini bersih, awali dengan punten. Kita tidak menceritakan tentang memperkenalkan Allah dengan tauhidnya segala macam, tapi sebagai contoh yang ada kalimatnya, tanamkan kepada anak-anak ini rasa cinta dan kasih sayang itu dulu. Rasa cinta dan kasih sayang, tanamkan itu. Kenapa? Kalau sudah tertanam rasa cinta dan kasih sayang, maka yang namanya hasad ini tidak ada, itu lawannya hasad.
Lawannya hasad itu cinta dan kasih sayang. Punten, saya tanya, ibu, bapak pernah hasad apa enggak? Pernah hasad enggak? Pernah iri enggak? Pernah kan? Pernah. Pernah iri karena temannya sukses, iri. Karena sahabatnya sukses, iri. Tetangganya sukses, iri. Saya tanya, adakah orang tua yang iri karena kesuksesan anaknya? Orang tuanya hanya perawat, anaknya jadi dokter. Kata orang tuanya, bahaya anak saya jadi dokter, kita cuma jadi perawat. Nggak ada. Iya, justru ketika anaknya jadi dokter, ibunya perawat, bangga. Kenapa? Karena tidak ada rasa hasad, malah bangga. Kenyataan yang ada. Kenapa orang tua tidak iri kepada anak lebih sukses? Karena orang tua rasa cinta ada. Benar Rasulullah mengatakan, dabba ilaikum da'ul min qablikum al-hasadu wal baghdha. Ini ada dasar utama hancurnya umat terdahulu itu karena ada hasad dan kebencian, iri dan kebencian. Tanamkan di antara anak-anak kita untuk saling mencintai, menyayangi. Lihat bagaimana caranya menyayangi, menyantuni. Maka kalau sudah ada rasa cinta yang ada di sana, secara langsung itu sedang mengajarkan kebersihan yang ada di dalam hati. Kenapa? Semakin diajarkan tentang cinta dan kasih yang demikian. Bukankah Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah kalian menjadi ahli sorga sebelum kalian beriman, iya kan? Dan tidak akan dikategorikan kalian menjadi orang beriman kalau tidak kalian saling mencintai. Ala adullukum bi'amalin idza fa'altumuh tahabbtum. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian mengamalkannya maka kalian saling mencintai. Apa? Afsus salam, sebarkan keselamatan, sebarkan cinta. Maka kalau sudah menyebarkan cinta, nikmat. Jadi sebagai orang tua, apa yang dipertontonkan? Rasa cinta. Cinta kemana? Punten, mulailah cinta suami ke istri. Bagaimana perhatian ayah kepada ibu, bagaimana perhatian ibu kepada ayah, sehingga anak mengatakan, betapa mencintai ayah kepada ibu saya, betapa mencintai ibu kepada ayah saya. Maka kalau sudah terpancar tampak cinta antara ibu dan bapaknya, anak akan diajarkan cinta dan itu akan menjadikan modal utama membersihkan hati. Tapi kalau terlihat suaminya kata-kata kotor kepada istri, istri kotor kepada suami, akan ditanya, ini ibu cinta nggak ya sama ayah? Ayah cinta nggak ya sama ibu? Kalau seandainya hal ini terjadi, punten, dikatakan mengerikan sekali, tidak mengajarkan rasa cinta, otomatis sedang mengajarkan, punten, istilahnya apa? Tidak mengajarkan rasa cinta, membuka peluang yang namanya kebencian. Kalau sudah demikian, kotornya hati lebih mudah lagi ada di dalam anak-anak kita. Ini adalah salah satu bagaimana cara menjadikan contoh kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi memang tugas berat orang tua bukan sekedar menunjukkan bahwa anaknya sukses dalam pendidikan, tetapi orang tua menjadi uswah bagi kedua anaknya. Jangan harapkan anaknya bersih hatinya ketika kedua orang tua pun belum mampu membersihkan hatinya sendiri. Luar biasa Abi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nurmelis. Ada? Silakan. Dibuka maskernya biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya, saya namanya Ibu Nurmelis. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelum saya. Dengan perkembangan teknologi zaman sekarang Pak Ustadz, kita sebagai orang tua udah mengajarkan ke anak bagaimana Islam yang secara kafahnya. Tapi toh ternyata anak-anak sekarang tuh kalau dengar suara azan aja dia tuh masih asik dengan gadgetnya. Bukannya dia azan diikutin, dia berwuduk, sholat, tapi tetap dengan gadgetnya masing-masing. Malah kadang-kadang sholat maghrib pun sampai jam 7:10 baru dia melaksanakan sholat maghrib. Itu bagaimana Pak Ustadz pendapatnya, dan mohon penjelasannya dengan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir, ini permasalahan yang kita hadapi bersama ketika anak-anak kita lahir di era media sosial, era teknologi. Abi, silakan. Ini kayaknya bukan hanya persoalan anak-anak ya. Kayaknya banyak orang tua juga sibuk dengan gadget, nggak sempat menjawab adzan, dan juga bahkan sholatnya terlambat gitu ya. Ini sebetulnya kan gadget benda mati. Dia nggak bisa menahan kita untuk ke masjid. Dia tidak bisa menahan kita untuk menjawab azan. Tapi kitanya yang ternyata terlena dengannya. Nah, karenanya kita harus pertama nih, kita harus membatasi penggunaan gadget itu. Baik pada diri kita maupun pada diri anak kita. Contoh misalnya, anak kita ini
dia sebetulnya bisa diatur oleh kita, asal kita tegas. Nah, kamu boleh pegang gadget ini hanya hari Sabtu dan Ahad. Itu pun setelah menyetor hafalan 2 halaman, baru kami kasih. Itu pun hanya 1 jam boleh. Sepakat? Sepakat. Seperti itu cara kita ngatur. Ternyata anak kita mau, buktinya dia mau sekolah karena diatur. Nah, karena itu Bapak Ibu harus jelas aturan yang tegas. Nah, tadi Ibu bertanya tentang masalah keluarga. Sebetulnya sangat menentukan nih. Pertama nih, tentukan visi suami istri. Mengapa kita membangun rumah tangga? Apa visi kita? Apakah visi kita hanya untuk memperkaya diri, atau visi kita ingin mencapai surga, atau visi kita ingin menjadikan rumah kita rumah tangga ke surga, dan seterusnya. Sepakati itu. Terus setelah itu yang kedua, sering-sering setiap menjelang tidur rapat suami istri. Apa kesalahanku pada hari ini dari pagi sampai sore? Apa sikap-sikapku yang pernah menyinggung engkau wahai istriku? Sama juga istri bertanya, wahai suamiku, apa sikap-sikapku yang pernah menyinggung kamu pada hari ini? Itu harus ada keterbukaan. Maka ketika terbuka, maka semua akan menjadi enak untuk menegurnya. Jangan disimpan-simpan. Nah, setelah itu baru kemudian anak juga pun diajak musyawarah. Ayo kita rapat. Kamu bagaimana cara menyepi gadget? Yuk kita bikin aturannya. Seperti kita mengatur perusahaan. Itu keluarga, itu perusahaan kecil di rumah kita. Bikin aturan, bikin kesepakatan, yang melanggar dihukum, termasuk bapak ibu. Kalau melanggar dihukum juga. Misalnya pas waktu sholat, bapaknya masih main gadget, dihukum. Nggak boleh dikasih makan misalnya selama seminggu. Baru dia akan berhenti. Nah, itulah dia cara kita mengatur rumah tangga. Sepakat suami istri, menentukan visi, menentukan misi, untuk apa rumah kita bangun. Masya Allah, sangat jelas sekali. Selanjutnya Ibu Trias Roslina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trias Roslina dari Purinsani 1. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saat ini karena kita hidup di zaman internet, kadang internet itu tidak bisa kita hindari. Kita bisa melihat berbagai macam berita melalui internet, berbagai macam informasi yang kita tidak tahu ini sumbernya dari mana. Sebagai muslim dan muslimah, bagaimana menyikapi kita menghadapi berita-berita yang terkadang bisa mengancam persatuan umat Islam terutama. Lalu bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini di kedepannya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Abi, artinya kalau kita kaitkan dengan masalah tema kita kebersihan hati, banyak memang berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, justru mengotori hati kita. Akhirnya dibalas dengan kata-kata yang kotor. Ini semakin keruh saja nih. Abi, silakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hal ini tidak bisa dipungkiri. Iya, kadang-kadang kita melihat bacaan membuat kita panas dan kita tidak tahu apa sumbernya dan dari mana. Punten, pertama, ketika melihat satu berita, cukuplah di dalam diri kita tidak perlu menyebarkan lagi. Cukuplah ya kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang anak ini, seorang laki-laki ini, atau cukuplah manusia ini pendusta ketika dia mendapatkan kabar langsung dia share tanpa ada tabayun. Cukuplah ini seorang pendusta. Jadi cukuplah dia ini dikatakan pendusta ketika dia mendapatkan berita, lalu dia tanpa tabayun dia kirim. Siapa tuh pendusta? Itulah sudah cukup dengan mengatakan dia pendusta. Ini pertama, berarti stop dalam diri kita kalau kita tidak pernah tahu. Yang kedua, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang penting di dalam masalah ini tabayun yang sangat indah. Fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, ini benar nggak? Ini benarnya. Masya Allah kata-kata demikian. Jadi punten, salah satu daripada senangnya orang-orang yang tidak senang umat Islam bersatu, bagaimana caranya dipecah belahkan diantaranya dengan berita-berita buruk, berita-berita yang mengadu dombakan, bahkan punten, selevel para ulama saja bisa diadu dombakan. Siapa yang buat? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia kutip di sini, dia kutip di sini, daripada apa yang ada, lalu disatukan seakan-akan perseturutan ataupun namanya apa ribut antara ini, padahal mereka tidak ada masalah. Punten, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kata-katanya tabayyun, apalagi dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Coba tabayyun. Dulu di zaman Rasul SAW hampir terjadi peperangan. Karena apa? Karena punten,
Setelah ada tabayun, tidak ada terjadi peperangan. Jadi dengan mengatakan bagaimana caranya? Caranya ketika dapat berita, stop. Yang kedua, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak perlu liladeni kalau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan agama, berkaitan, cukuplah ada orang yang mungkin bisa menjaganya. Ini tolong tanya Pak Kiai, kata-kata seperti apa? Karena kalau dihadapi orang seperti itu, dia makin senang. Kenapa? Dia semakin senang, makin senang, makin senang. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah tidak disebarkan. Lalu yang keduanya, tabayyun, apabila sesuatu yang sampai hari ini punten, yang sekarang ini aja masalah vaksin, ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara hoak tadi. Ada yang mau, ada yang enggak. Punten, itulah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Abi, dan kita insya Allah akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda, khususnya yang telah mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sekeping hati dibawa berlari, jauh di bagian yang paling sepi. Jalan kebenaran kian terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Banyak ujian yang datang melanda, banyak perangkap menunggu mangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan Alhamdulillah sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Ini pertanyaan untuk Abi Amir. Saya pernah dizolimi oleh seseorang dan saya merasa sakit hati. Lantas ini bedanya apa dengan sakit hati dan penjelasan yang tadi, hati yang sakit? Silakan Abi. Kalau para ulama membahas tentang hati, hati dibagi 3. Pertama, kolbun marid, hati yang sakit. Kedua, kolbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, kolbun salim, hati yang sehat. Nah, kalau hati yang sakit adalah dia tahu ada Allah, dia beriman kepada Allah, dia beriman pada Rasul, tapi perbuatannya tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah. Dan dia tidak bersungguh-sungguh mencontoh Rasulullah. Ini artinya hatinya sakit. Kalau hati mati, dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Rasul, dan maka semua perbuatannya nggak pernah ikut Allah, nggak pernah ikut Rasul. Tapi kalau hati sehat, dia kenal Allah, dia beriman kepada Allah, dan dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati yang sakit tadi itu adalah orang-orang yang kenal Allah, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah. Kata Allah, ini haram, dikerjakan. Zina haram, berzina. Korupsi haram, korupsi. Bahkan dia bangga sebut koruptor gitu ya. Jangan dolim, malah dolim. Nah, itu dia namanya hatinya sedang sakit. Nah, sakit hati lain. Nah, jadi kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi kadang-kadang ada orang menyakiti kita. Misalnya tiba-tiba kita dikata-katain, digibah, otomatis itu manusiawi ya. Bahwa kata Nabi, innal aina latadma, tabiat mata pasti meneteskan air mata. Dan sama tabiat hati ketika dilukai dia akan luka gitu. Nah, sakit. Nah, makanya jangan biasa menyakiti orang lain. Suatu hari salah seorang anak muda ini dia bandel, nggak mau diajar oleh gurunya gitu. Maka gurunya itu kemudian dia memukulnya dengan keras sampai membekas di tangannya. Nah, begitu anak muda jadi raja, kemudian dia panggil itu guru, wahai guru, dulu aku masih kecil, engkau telah memukul aku, dan sampai sekarang aku tidak pernah lupa itu pukulan itu. Terus apa kata gurunya? Wahai anak muda, tahu kan bagaimana perihnya kedoliman? Supaya kamu tidak pernah berbuat dolim setelah jadi raja. Anak muda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Artinya apa? Jangan suka menyakiti hati orang lain. Karena hati seperti kaca.
ketika terlanjur pecah, sulit disatukan kembali. Itulah dia rahasia hati. Nah kemudian sakit hati ini apakah bisa menyebabkan hati yang sakit? Pada akhirnya akan ke sana atau gimana? Nah, karenanya Bapak Irkumullah, ada caranya dari Nabi. Ketika hatimu terlanjur sakit, segera lakukan langkah fuman dolamaka, maafkan orang yang mendolimi kamu. Silman koto'aka, datangi silaturahim orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Masya Allah, ini perjuangan paling berat. Bagaimana cara melupakan sakit hati ini? Datangi dia. Bahkan kita yang mendahului memaafkan, aku memaafkan. Dan kalau dia tetap tidak mau, ya sudah, salahnya dia. Yang penting aku sudah selesai. Supaya hati kita tidak sakit. Itu cara terbaik supaya hati kita segera pulih dari sakit hati. Baik, terima kasih. Selanjutnya Abi Maki, ini pertanyaan menarik sekali. Saya tidak bisa menghilangkan prasangka buruk, tetapi saya tahu bahwa prasangka buruk itu adalah jelek, adalah buruk yang dapat mengotori hati. Lantas bagaimanakah saya bisa membersihkan itu semua, Abi? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Prasangka buruk tadi berkaitannya dengan kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekarang saya tanya, apakah ayahanda bunda pernah ngobrol dengan setan? Pernah ngobrol nggak? Yakin nggak pernah? Nggak pernah ngobrol sama setan? Pernah nggak lagi duduk begini, tiba-tiba ada pikiran buruk, ada orang lewat, lalu pikiran mengatakan, dia datang ke majelis kayaknya bukan mau ngaji, tapi cuma mau makan doang. Punten. Ataupun perkataan, ini pakai kerudung sama ini nggak matching banget, ngapain dia gitu. Punten, apakah ada dalam pikiran begitu? Apabila ada bisikan itu, diajak ngobrol sama setan. Ketika dengan mengatakan, punten, lagi sakit, langsung setan mengatakan, hati kita mengatakan, kayaknya sakit ini nggak bakalan sembuh-sembuh deh. Saya sudah datang ke dokter kemana-mana, kayaknya susah nih obatnya dicarinya. Punten, yang membisikkan itu adalah setan untuk menjadikan suudzonnya datang. Setan ini tidak menyatakan kepada kita kata-kata yang lain. Cukup ditanamkan rasa suudzon atau prasangka buruk di dalam hati, sehingga apa yang akan dijalankannya menjadi stuck. Maksudnya apa? Bukankah hadis Rasulullah mengatakan, hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik, maka akan jadi baik. Apabila hambaku berprasangka buruk, akan jadi buruk. Maka punten, masalah dalam kehidupan ini adalah berprasangka buruk dalam kehidupan ini. Itulah masalah kita. Mungkin usaha kita nggak pernah berhasil, karena apa? Karena prasangka buruk dengan usaha tidak akan pernah berhasil. Pertanyaannya, apa ya yang seharusnya dilakukannya? Punten, ketika dengan prasangka baik ini berkaitan dengan iman, semakin dekat dengan keimanan pada Allah, maka yang namanya prasangka baik itu akan ada, akan selalu ada, akan selalu ada. Bayangkan Rasulullah kenapa sukses dalam berdakwahnya? Jawabannya karena selalu punten berprasangka baik dalam kehidupan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kepada kita semuanya berprasangka baiklah. Kalau seandainya dijejeli dengan prasangka buruk, punten bisa jadi semakin parah. Sekarang ayo kita berprasangka baik, kita sambil berusaha, sambil menjaganya. Covid akan segera sirna, akan hilang. Kenapa? Prasangka baik itu yang akan selalu ditumbuhkan. Prasangka baik, ketika ada prasangka buruk, sebenarnya itu satu hal yang membawa kehancuran ke dalam diri kita. Bagaimana cara mengatasinya? Punten, kata-kata yang sangat indah tadi Dr. Amir Faisal sudah mengatakan kata-katanya. Punten, zikir kepada Allah, mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tenang, pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kenyataan, yakni prasangka yang baik yang akan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kembali ke Abi Amir berkaitan dengan salah satu cara membersihkan hati tadi adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi ketika dia membaca terbata-bata, belum sempurna, dan dia mencukupkan diri untuk mendengarkan Al-Quran saja. Apakah itu juga mampu untuk membersihkan hati, Abi? Ya, ada beberapa cara kita bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama, kita belajar membaca. Tidak lancar, baca. Tidak lancar, baca. Kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang baca Quran dan terbata-bata dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang bacaannya lancar, tajwidnya bagus, iramanya bagus, maka dia akan bersama para malaikat. Nah, aku tidak bisa baca Pak Ustadz, membaca terbata-bata tidak bisa, membaca lancar apalagi Pak Ustadz. Simak, mendengarkan Quran. Nabi dulu belum bisa membaca dalam arti tulisan, Quran belum ada tulisannya. Nabi menghafal Quran dari pendengaran.
dan para sahabat juga menghafal Quran dari pendengaran. Jadi generasi pertama umat ini mereka menghafal Quran dengan pendekatan pendengaran. Nah, karena itu mendengarkan Al-Quran termasuk ibadah. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, sekarang kita punya HP sudah luar biasa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rumah setel HP. Juz 1 dengan Imam Sudais. Setel, Bapak Ibu duduk. Tapi jangan sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol dosa. Kenapa? Karena kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu mendengarkan Quran, kalau kamu mendengarkan Al-Quran, kamu hendaklah mendengarkan dengan baik. Fastami'u wa ansitu, dan diam, jangan ngobrol. Kalau ngobrol dosa. Nah, jangan sambilan. Kita dengarkan, kita duduk. Kita nikmati Quran itu. Selesai satu juz, nanti pindah ke juz berikutnya. Boleh pindah imam lagi. Masya Allah, luar biasa. Itu sama pahalanya. Kullu harfin hasanah. Satu huruf, satu kebaikan. Yudha'af ila asyri amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila sab'umi'ati dhifin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Per huruf. Bayangkan coba. Bapak Ibu rahimakumullah. Coba hitung satu halaman. Berapa huruf Bapak Ibu rahimakumullah? Enggak terhitung jumlahnya kan? Nah, kalau seandainya per huruf dijadikan uang oleh Allah, Bapak Ibu nggak muat rumahnya. Untungnya oleh Allah tidak dijadikan uang, tapi dijadikan pahala, sehingga kita menjadi tenang hati kita, bahagia hidup kita. Itulah rahasia membaca Quran. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Abi Amir, Abi Maki yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan memperkaya khasanah kita, agar kita berhati-hati dengan hati kita. Bisa saja kita telah bersih hati kita, tetapi ada ancaman yang yang ada di dalam hati kita, yaitu bisikan setan yang terkutuk. Wasfisufis sudur di dalam hati kita. Tapi yang jelas, orang yang selamat adalah orang yang selalu bersama Allah, orang yang selalu memohon kepada Allah untuk melindungi diri kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku, untuk kesempatan hari ini akhirnya saya Agung Zulhaq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal qulubina ya rabbal alamin. Sembuhkanlah semua yang sakit di antara kami. Sembuhkanlah yang sakit hati, sembuhkanlah yang di hati ada penyakit. Sembuhkanlah semua, Engkau yang menyembuhkan. Antas syafi la shifa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jagalah negeri kami ini dari penyakit-penyakit hati. Semua yang mengelola di negeri ini, yang menjadi di negeri ini, semua jagalah dari penyakit-penyakit hati, agar negeri kami damai, negeri kami aman, negeri kami tentram, negeri kami bahagia, subur dan penuh dengan kebahagiaan. Ya Rabbal Alamin, Engkaulah yang bisa menyembuhkan semua penyakit hati, Engkaulah yang bisa menghilangkan semua penyakit hati. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, hanya Engkau tempat kami bergantung, hanya Engkau tempat kami mohon. Kami hamba-Mu ya Rabb, ampuni jika selama ini kami khilaf, ampuni jika selama ini kami banyak berbuat dosa karena kelengahan kami, karena kebodohan kami, karena kelemahan iman kami. Ya Rabbal Alamin, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang bersih hati kami dari penyakit-penyakit hati. Terimalah semua amal soleh kami ya Rabb, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu berbuat ikhlas kepadamu ya Allah. Jauhkan penyakit rakus, penyakit dengki, penyakit hasud yang membuat di antara kami saling bermusuhan, saling menjatuhkan dan saling membenci di antara kami ya Rabb. Ya Rabb, hanya Engkau yang bisa menjaga kami dan menjaga hati-hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, Engkaulah yang memegang hati kami, Engkaulah yang memegang hati semua ini ya Rabbal Alamin. Kami serahkan kepadamu ya Allah, agar kami bersungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang sejati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.